Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau bahas ya mengenai besi, yaitu kalau kita beli besi untuk pembangunan rumah, itu kita akan disuruh memilih besi biasa atau normal atau standar ya, atau besi full. Nah itu perbedaannya apa sih ya gitu. Nah itu saya juga baru tahu setelah membeli besi ya. Nah ini tukang saya sedang membuat atau merangkai kolom. Dan ini kita merangkai sendiri ya. Ini menggunakan besi 10 ulir. 10 ulir yang standar ya gitu. Jadi saya beli besi itu ada dua tipe, yang standar dan yang full gitu. Kalau untuk yang tulangan utama itu saya biasanya akan menggunakan yang besi full, walaupun sebenarnya perbedaannya hanya tipis ya. Jadi kebetulan kemarin saya penasaran aja, pengen tahu apa sih bedanya antara besi standar dengan besi full. Ternyata itu perbedaannya adalah di toleransinya dan juga mungkin pabrikan pembuatnya ya gitu. Jadi kalau untuk besi yang standar itu toleransinya di 0,3 sampai 0,5 ya milimeter gitu ya. Jadi kecil sih, nggak sampai 1 ya, tapi di 0,3 sampai 0,5. Sedangkan kalau untuk besi yang full itu rata-rata di 0,2 0,1 ya. Dan jarang sekali yang memang benar-benar full sampai sesuai ukuran gitu, kecuali mungkin KS ya, atau Krakatau Steel. Oke, ini proses pembangunan rumah 2 lantai. Ini rata-rata menggunakan besi 10 full ya. Jadi saya akan ngambil sampelnya, yaitu menggunakan besi 10 full. Jadi mungkin saya akan menggunakan jangka sorong digital atau Sigmat ya namanya. Ini saya coba tes saja. Jadi di Sigmat itu kalibrasinya sangat mudah ya. Jadi angkanya kelihatan. Itu kita tinggal pencet aja atau kita tinggal jepit aja berapa sih angka yang keluar pada besi gitu ya. Nanti akan tampil. Nah ini toleransi di jangka sorong ini juga ada ya, 0,01 sampai 0,02 gitu ya. Ada perbedaannya sedikit gitu ya. Oke teman-teman, jadi memang kemarin itu ceritanya saya membeli besi itu ada dua ya, dari dua toko. Yang dari Megatras itu saya beli yang standar besi 10 ulir yang full. Itu kalau saya ukur nih ya teman-teman, itu dapatnya adalah 98 ya. Jadi toleransinya sudah mendekati 10 ya teman-teman gitu. Ini sesuai dengan jangka sorong atau Sigmatnya ya teman-teman gitu ya. Artinya besi yang full ini sudah sangat baik sekali ya. Dan harganya memang lebih mahal teman-teman dibandingin yang standar. Nah nanti akan kita lihat ya yang standar kayak apa gitu ya teman-teman. Nah ini semuanya kebetulan yang full semua nih gitu. Dan ini harganya jadi sekalian update harga aja ya. Jadi untuk harga besi 10 ulir yang full ya, itu saat ini kisaran di angka Rp80.000 teman-teman ya. Jadi di bulan Agustus 2022. Jadi kalau kemarin di bulan Juli ini harganya masih 90 ribuan loh gitu. Jadi kemarin saya beli hanya Rp80.000 ya teman-teman. Padahal hanya berbeda minggu. Jadi harga besi ini alhamdulillah ya buat teman-teman ya yang lagi membangun itu turun teman-teman ya gitu. Ini perlu kita syukurin ya, mudah-mudahan harga besi nggak naik terus gitu ya teman-teman. Oke, ini saya menuju ke sini nih, ke belakang. Di sini kebetulan sudah ada besi juga ya. Besi ini nantinya akan dijadikan besi sloof untuk di atas ya. Dan ini menggunakan besi 10 full gitu, pakai ulir. Jadi semuanya yang ada di rumah ini saya menggunakan besi
ulir, kecuali untuk cakar ayam. Ini cakar ayam saya menggunakan 8, toleransinya dapatnya 6,7 ya, 7,8, nggak kelihatan. Nah ini untuk cakar ayamnya sendiri, ini karena di rumah ini sudah ada cakar ayam, jadi ini adalah tambahan teman-teman ya. Jadi rumah ini waktu saya beli itu sudah ada cakar ayam di bawahnya. Oke teman-teman, tadi ya kita ngomongin besi yang full itu di 8, untuk yang 10 mili itu di 80 ribuan hari ini ya, atau bulan ini. Sedangkan untuk yang harga besi standar itu bedanya hampir 10.000, yaitu 70.000 gitu ya, 70.000 untuk besi 10 ulir yang standar gitu ya. Jadi bedanya jauh ya, 10 ribuan gitu. Jadi kalau teman-teman mau menghemat ya bisa beli yang standar, itu juga sudah SNI. Jadi semua yang saya beli ini sudah SNI, tinggal kita mau pilih nih yang standar atau yang full gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke depan ya. Habis ini kita akan ke depan untuk melihat besi yang standarnya seperti apa. Kita akan ukur pakai ini ya, pakai Sigmat. Oh ya, ini teman-teman saya lagi menunjuk ke kolom atau ini ya, tiang yang saya gunakan besi 10-nya gitu. Ini behel-behelnya, behel ini kita beli jadi. Kita harus cek juga nih behelnya apakah sesuai dengan yang kita beli. Jadi ini behelnya adalah ukuran 6 gitu ya teman-teman, dan ada juga ukuran 5 gitu ya. Oke teman-teman, jadi perlu teman-teman milikin ya untuk alat ukur Sigmat ini atau jangka sorong yang digunakan untuk mencek berapa sih besi yang sudah kita beli ya. Jadi kita hanya bisa mengukur milimeternya ya, bukan satu lagi tuh kerapatan atau apa gitu ya, saya agak lupa. Nah jadi hanya bisa mengukur milimeternya. Oke teman-teman, ini adalah hasil pemasangan sleeve-nya yang sudah terpasang besi 10-nya ya. Oke, kita ke depan. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini adalah besi yang standarnya nih. Secara tampak di mata sih hampir sama ya, besi-besi ulir juga, dan ini ukurannya 10. Tapi kalau kita cek dengan Sigmat, nah maka akan terlihat perbedaannya. Jadi kalau kita ukur ini dapatnya di 97, jadi nggak full 10 ya. 97 itu udah termasuk bagus ya untuk toleransinya untuk besi standar dengan harga 70.000. Nah memang toleransi di besi standar itu di 0,3 sampai 0,5, dapatnya sekitar 97 atau paling rendah di 95 ya. Jangan sampai di bawahnya 95, itu namanya besi banci ya. Nah itu diusahakan jangan sampai pakai besi banci, kecuali memang kebutuhannya untuk yang lain-lain. Nah saya rencananya untuk membangun rumah ini semuanya menggunakan besi 10 standar maupun besi 10 yang full, tergantung dari buat apanya gitu ya. Kalau untuk kolom utama atau balok utama saya akan menggunakan yang full gitu ya teman-teman. Nah ini contohnya yang sudah jadi. Ini ada balokan yang sudah jadi itu ada 8 ini ya, 8 besi, ada juga yang 6. Ini bertujuan berbeda-beda ya. Coba lihat aja teman-teman, keker ya, sangat kokoh. Ini menggunakan besi yang standar ya. Jadi nanti buat kolom yang memang sudah ada cor utamanya. Jadi struktur utama itu saya menggunakan yang full, tapi kalau untuk yang
bukan struktur utama, itu saya menggunakan yang besi 10 biasa atau standar. Usahain sih jangan menggunakan besi yang banci ya teman-teman, atau di bawah standar banget gitu ya. Dan ini sekali lagi SNI ya teman-teman. Oke, demikian videonya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Kalau ada pertanyaan silahkan diisi di kolom komentar. Poinnya adalah besi standar maupun full itu perbedaan toleransinya sesuai SNI sangat aman ya, masih aman. Yang penting jangan membeli di luar SNI atau besi-besi yang memang tidak terdaftar di SNI atau besi-besi banci gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.